Halo rekan-rekan semuanya, selamat berjumpa kembali dalam channel saya. Nah, kali ini rekan-rekan sekalian, saya akan menjelaskan sedikit tentang yang namanya AHSP SNI atau dengan kepanjangannya adalah Analisa Harga Satuan Pekerjaan Standar Nasional Indonesia. Nah, AHSP SNI ini terbagi kepada tiga. Ada AHSP untuk pekerjaan gedung ataupun bangunan gedung yang bersumber dari Dinas Cipta Karya. Ada AHSP SNI untuk pekerjaan jalan jembatan atau yang lebih dikenal dengan AHSP Dirjen Bina Marga. Kemudian ada juga AHSP untuk bangunan sumber daya air atau disebut dengan AHSP SDA. Nah, kali ini kita membahas dulu tentang AHSP gedung atau bangunan gedung. Nah, kenapa AHSP ini harus dipakai dan dari mana koefisien ini lahir? Nah, kepada rekan-rekan sekalian, ada yang bertanya kepada saya via DM Instagram, apa fungsi AHSP tersebut dan kenapa harus dipakai? Nah, sedikit saya menjelaskan. AHSP SNI ini digunakan pada satuan pekerjaan. Artinya untuk memudahkan kita, dengan adanya AHSP ini bisa mendapatkan jumlah harga dengan catatan harga satuan, volume, dan harga satuan ini dikalikan. Jadi sejatinya kenapa negara membuat suatu rumusan SNI untuk AHSP ini adalah yaitu dengan bertujuan untuk menyeragamkan, artinya menseragamkan keseluruhan daripada pekerjaan konstruksi, khususnya yang sumber dana daripada pemerintah, agar harga satuan itu agar koefisien harga satuannya itu seragam antar seluruh rekanan pelaksana proyek. Jadi seandainya nanti AHSP SNI ini tidak dipatenkan oleh negara dan tidak diseragamkan, sungguh rata-rata engineer bisa menghitung sendiri dan ini juga bisa kita hitung. Namun jika diberikan kebebasan dalam menghitung koefisien untuk harga satuan ini, maka tidak akan pernah sama. Artinya masing-masing penghitung itu akan berbeda, walaupun berbeda dalam desimal, bahkan di belakang komanya. Bahkan apabila ada dalam tanda kutip kontraktor atau rekanan yang ingin mendapatkan untung yang banyak, sungguh dia menghitung dengan koefisien yang terlalu besar. Seperti hal contohnya pada item pekerjaan pengurugan tanah ataupun tanah timbun. Nah, seperti ini. Dalam AHSP SNI untuk item pekerjaan pengurugan tanah ataupun tanah timbun, dalam 1 meter kubik tanah dibutuhkan adalah 1,2. Secara logika harusnya dalam kebutuhan 1 kubik timbunan tanah itu hanya membutuhkan 1 meter kubik material tanah timbun. Namun kenapa koefisiennya 1,2? Dikarenakan sifat tanah setelah dihitung dan dianalisis oleh para penghitung yang telah dipatenkan oleh negara, itu mengalami penyusutan dan aus serta merosot, sehingga ditambahkan faktor susutnya adalah 20%, sehingga lahirlah koefisiennya menjadi 1,2 meter kubik. Jadi di dalam 1 meter kubik kebutuhan timbunan itu membutuhkan material tanah timbun sebanyak 1,2 meter kubik. Nah, jika ini tidak dipatenkan oleh negara, sungguh daripada seluruh para rekanan dan engineer yang menghitung akan berbeda-beda. Ada yang nanti 1,2, ada yang 1,1, ada yang 1 meter kubik pas. Bahkan jika ingin mendapatkan keuntungan yang banyak, dia akan menghitung menjadi 1,7 ataupun 1,8. Nah, inilah yang dihindari oleh pemerintah dan negara, sehingga dilahirkan, dipatenkan
suatu rumusan dengan melahirkan analisa harga satuan pekerjaan yang berstandar SNI dan diakui. Nah, bagi rekan-rekan sekalian, berikut ini SNI AHSP ini selalu mengalami suatu perubahan, selalu mengalami update. Ini merupakan mengikuti perkembangan teknologi dan perhitungan yang kembali ataupun perhitungan yang lebih mutakhir, sehingga dia tetap diupdate. Nah, dari saya ini ada HSP 2016 yang terbaru untuk Cipta Karya ataupun untuk bangunan gedung. Bagi rekan-rekan yang ingin mendapat soft copy-nya, langsung download di deskripsi videonya, ada link download. Jadi ini free, gratis, silahkan dipakai untuk perhitungan RAP bangunan gedung. Dan apabila nanti ada update yang terbaru, keluaran yang terbaru dari AHSP SN ini akan saya informasikan kembali. Terima kasih telah menonton. Jika memang bermanfaat,